Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakri dengan nomor APM 20170510076. Jadi pada video ini saya akan membahas soal dari pelajaran program organisasi komputer tentang konsep program. Organisasi komputer. Untuk soalnya terdiri dari konsep program, tentang eksekusi program, lalu jenis operasi set instruksi. Kita mulai dengan konsep program. Yang pertama, konsep program, yaitu jika konsep secara umumnya pemrograman adalah urutan langkah, prosedur atau tindakan yang harus dilakukan secara sistematis berencana dalam waktu teruntuk untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Lalu yang kedua, pemrograman adalah urutan langkah prosedur yang diwujudkan dalam bentuk instruksi pemrograman yang diberikan kepada komputer tersebut, lalu dapat menjalankannya suatu fungsi untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Itu secara IT. Selanjutnya ada jenis-jenis pemrograman. Yang pertama ada pemrograman BIOS, yang kedua ada pemrograman operasi sistem, lalu yang ketiga ada pemrograman bahasa program. Lalu untuk jenis pemrograman yang keempat yaitu ada pemrograman untuk menghasilkan aplikasi umum. Lalu yang kelima, pembuatan aplikasi administrasi perkantoran atau keuangan, atau bisa kita bilang database dan program. Lalu untuk yang keenam ada pemrograman web. Lalu yang ketujuh ada pemrograman multimedia. Sedangkan yang ke-8 ada pemrograman aplikasi robotik atau mesin industri. Kita lanjut ke soal kedua, yaitu tentang eksekusi pemrograman. Eksekusi pemrograman. Pengertian dari eksekusi pemrograman itu sendiri adalah kemampuan sistem untuk load program ke memori dan menjalankan program. Lalu di dalam eksekusi pemrograman terdapat operasi input dan output, di mana pengguna tidak dapat secara langsung mengakses sumber daya perangkat keras. Sistem operasi harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi input-output atas nama pengguna. Bisa kita lihat ini merupakan contoh dari eksekusi pada program. Di sini kita bisa lihat cin ini termasuk salah satu inputnya. Kita inputkan jumlah di sini, maka dia akan keluar di CMD ini. Jadi berhubungan antara input dan output itu pasti bakal di suatu program. Ini merupakan tipe data yang saya pakai. Ini sini termasuk inputan, sedangkan count itu termasuk outputnya atau keluaran dari program tersebut. Ini merupakan hasilnya dari program yang saya jalankan di gambar ini. Kita next selanjutnya. Siklus dari eksekusi pada program. Bisa kita lihat gambarnya. Kita akan jelaskan pengertian siklusnya di sini. Karena PC atau program komputer berisi angka 300, maka instruksi yang akan diambil adalah instruksi yang terletak di memori alamat 300. Bisa kita lihat instruksi berada di angka 300, lalu akan masuk ke R tersebut. Instruksi dengan kode 1940 atau instruksi tersebut diambil dari memori kemudian disimpan di register instruksi. Di 300 ini dengan nomor 1940 ini disimpan ke IR atau instruction register atau IR. Lalu yang kedua ada misalkan kode 1940 merupakan instruksi dengan kode operasi atau operation code, diikuti dengan 940 yang merupakan alamat operan. Kode 1 berarti instruksi untuk mengcopy data dari alamat operan, dalam hal ini untuk ke akumulator. Maka data yang terletak pada 940 dikopi ke akumulator untuk diproses dalam siklus eksekusi ini. Kita lihat 940 ini akan dimasukkan ke akumulator tersebut pada step kedua. Selanjutnya untuk step ketiga yaitu PC ditambah 1 sehingga isinya menjadi 301. Artinya
Instruksi berikut yang harus diambil dari memori dan dieksekusi terletak di memori alamat 301. Jadi yang harus dieksekusi terdapat di alamat 301, yaitu instruksi dengan kode 5941. Instruksi tersebut mengandungkan ops kode 5 dan alamat operan 941. Bisa kita lihat alamat 301 dia masuk ke sini IR ya, pada step ketiga, atau dia masuk ke instruction register tadi. Lalu yang keempat, karena 5 berarti penjumlahan antara isi akumulator dengan isi memori yang alamatnya diberikan di sebelah angka 5, maka isi akumulator dijumlahkan dengan isi memori 941. Kemudian hasil penjumlahannya dikembalikan ke akumulator. Ya, bisa kita lihat setelah dijumlahkan dari AC lalu ke akumulator lagi, ya hasilnya 5, dan hasil 5 ini bakal dibalikkan lagi ke akumulator tersebut. Ya, dari akumulator ini ditambah dari memori 941 ini, lalu hasilnya ini dikembalikan ke akumulator. Ya. Untuk step yang kelima, setelah isi ditambah 1, maka isinya menjadi 302, sehingga instruksi berikutnya yang diambil dari memori adalah 2941, yaitu op kode 2 dan operan. Ya, kita lihat ini jadi masukkan ke IR lah, atau kode operan setelah ditambahkan atau dijumlahkan. Selanjutnya ada arti 2941 adalah perintah untuk mengcopy isi akumulator ke memori alamat 941. Ya, 941 ini digunakan untuk mengcopy alamat 941 ke dalam alamat 941 ini dari hasil yang pembagian, dari hasil yang penjumlahan yang kita lakukan tadi. Selanjutnya kita masuk ke jenis operasi atau set instruksi. Ya, pengertian. Ya, set instruksi adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Ya, instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin atau machine code. Ya, aslinya set instruksi itu berbentuk biner, kemudian dimengerti dengan bahasa assembly. Untuk konsumsi manusia atau programmer biasanya digunakan untuk representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Ya, sebuah instruksi terdiri dari opkode, biasanya bersama dengan beberapa informasi tambahan seperti dari mana asal operan-operan dan kemana hasil-hasil akan ditempatkan. Ya, untuk jenis-jenis instruksi itu ada 4. Yang pertama ada data processing atau pengolahan data. Ya, pada data processing ini instruksi-instruksi aritmatika dan logika. Instruksi aritmatika memiliki kemampuan untuk mengolah data numerik, sedangkan untuk instruksi logika beroperasi pada bit-bit word sebagai bit, bukan sebagai bilangan. Operasi-operasi tersebut dilakukan terutama untuk data di register CPU-nya. Ya. Kemudian ada data storage atau penyimpanan data. Ya, pada data storage ini instruksi-instruksi memori diperlukan untuk memindahkan data yang terdapat di memori dan register. Selanjutnya ada data movement atau perpindahan data. Ya, di sini ada instruksi input dan output. Instruksi input dan output diperlukan untuk memindahkan program dan data ke dalam memori dan mengembalikan hasil komputasi kepada pengguna. Seperti yang kita lihat tadi contoh pemrograman eksekusi pemrogramannya, kita masukkan suatu nilai, maka nilai itu akan keluar lagi menunjukkan ke kita atau outputnya. Ya, kemudian ada kontrol. Ya, instruksi kontrol ini digunakan untuk memeriksa nilai data, status komputasi, dan mencampakkan ke set instruksi lain untuk mengkontrol hasil dari nilai data tersebut. Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Fakri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.